Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Kelampok, khususnya kelas 10 PKJ. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita nanti akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Tentunya masih bersama saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum saya melanjutkan materi pada pagi hari ini, seperti biasa, kembali saya mengingatkan kalian untuk selalu semangat belajar, dan tentunya juga untuk selalu semangat menjaga kesehatan, selalu untuk menggunakan masker dan mencuci tangan. Kemanapun kalian pergi, gunakanlah masker, dan setelahnya kalian berkegiatan di luar, kalian jangan lupa untuk mencuci tangan. Karena kita memang belum bisa bertatap muka secara langsung. Jadi kita masih belajarnya secara online. Tapi itu tidak menjadi halangan kita untuk selalu semangat belajar demi tercapainya cita-cita kalian masing-masing. Baik, ini merupakan pertemuan kita yang ke-8. Pertemuan yang sudah tidak sedikit, ini sudah cukup lama ya. Harusnya kalian sudah memahami setiap informasi yang saya jelaskan dari pertemuan pertama sampai pertemuan untuk hari ini. Jadi silahkan kalian pelajari materi yang sudah saya sampaikan di awal sampai sekarang ini, dan bahkan nanti untuk pertemuan yang selanjutnya, supaya kalian materinya itu tertanam di dalam ingatan kalian masing-masing sehingga tidak cepat hilang. Untuk pagi hari ini saya masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang teks anekdot. Untuk pertemuan yang sebelumnya, silahkan materi kalian baca kembali, kalian ulangi kembali agar nanti pada saat ada pertanyaan, baik secara online ataupun mungkin nanti ada informasi lebih lanjut, kalian bisa mengerjakannya dengan baik, sehingga hasilnya pun memuaskan. Yang selanjutnya, adapun kompetensi dasar pada pagi hari ini yaitu KD 4.5 yang tertulis mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis. Jadi nanti kita akan belajar tentang mengonstruksi makna tersirat, khususnya di sini dalam sebuah teks anekdot. Kalian tentunya sudah paham apa itu makna tersirat. Biasanya di sini berlawanan kata atau berantonim dengan makna tersurat. Apabila kalian di antara kalian itu belum ada yang paham, nanti kita bahas bersama.
Makanya kalian harus menyimak informasi dari saya dari awal sampai akhir. Jangan sampai terpotong ketika kalian menyimak informasi dalam video saya kali ini, supaya kalian nanti bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan secara utuh dan secara menyeluruh. Jadi selalu tersimpan dalam ingatan kalian masing-masing. Baik. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis, gitu ya. Jadi silahkan kalian benar-benar pahami informasi yang saya jelaskan dari pertemuan sebelumnya, sekarang, dan yang akan datang, sehingga kalian nanti akan semakin bertambah wawasan pengetahuan kalian masing-masing. Diingat-ingat, kalau pembelajaran online ini bukanlah halangan kalian untuk tidak belajar. Intinya kalian harus selalu belajar dalam kondisi apapun. Paham ya? Peta konsep teks anekdot untuk pertemuan kali ini antara lain ada 3 di situ. Yang pertama, membandingkan anekdot dengan humor. Yang kedua, menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Jadi ada 3 informasi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Silahkan kembali lagi saya ingatkan kalian untuk selalu menyimak informasi dalam video saya dari awal sampai akhir. Jangan sampai terpotong sedikit pun. Diingat-ingat ya. Baik, yang berikutnya. 1. Kita akan belajar poin yang pertama, yaitu materi tentang membandingkan anekdot dengan humor. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar bahwa anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menarik. Apakah semua cerita lucu itu dapat dikategorikan sebagai anekdot? Ya, seringkali orang menyamakan antara humor dengan anekdot. Nah, agar dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya, nanti akan saya tunjukkan beberapa contoh teks. Jadi nanti kalian silahkan baca secara cepat kira-kira teks yang nanti akan saya tampilkan itu tergolong ke dalam jenis teks apa? Apakah teks humor atau teks anekdot? Jadi nanti saya mencontohkan ada beberapa contoh teks. Yang pertama ada teks puisi, kemudian nanti yang lanjutannya itu adalah teks yang berbentuk percakapan. Silahkan kalian lihat untuk teks yang akan saya tampilkan selanjutnya. Perhatikan contoh puisi dan teks berikut. Untuk contoh teks yang pertama, di situ ada judul Surat Cinta Tukang Buah dan Tukang Sayur. Judulnya di situ saya menuliskan perhatikan contoh puisi. Mungkin dalam pikiran kalian itu yang namanya puisi tertulisnya itu tersusun dari atas ke bawah. Ya, memang. Akan tetapi bisa dalam bentuk yang lain. Saya buatkan dalam bentuk seperti yang kalian lihat
ya. Jadi di situ contoh dari sebuah teks puisi. Judulnya sudah ada, bisa kalian lihat, bisa kalian baca. Kira-kira contoh ini masuk kategori teks humor atau teks anekdot. Kalian nanti akan bisa memahami dan bisa membedakan mana yang teks humor dan mana yang teks anekdot. Saya bacakan secara cepat saja, silahkan kalian pahami. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas, karena cemburu terasa sirsak. Napasku, hatiku anggur, lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang, ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu. Semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawo Nara. Nah, dengan tulisan teks itu, paling tidak kalian sekarang sudah bisa memahami dan bisa menjawab kira-kira teks tersebut masuk ke dalam contoh apa? Apakah teks humor atau teks anekdot? Bisa memahaminya ya? Ya, yang selanjutnya. Ada balasan surat cinta dari orang yang tadi dituju dalam judul teks contoh yang pertama, yaitu balasan dari tukang sayur. Begini bunyinya: membalas tentang suratmu itu brokoli. Sudah kubilang, jangan tiap datang rambutmu selalu kucai, jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari, kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel. Hari terong aja cintaku padamu sudah lama, tomat. Jangan kangkung aku lagi, aku mau hidup seledri cabe deh. Nah, dari dua contoh teks yang tadi saya tampilkan untuk kalian, baik teks yang pertama dan teks yang kedua berupa balasannya, sekarang kalian bisa menjawab dan menebaknya. Dan kalian paling tidak sekarang jelas sudah bisa memahaminya. Teks yang saya tampilkan ini, dua teks ini, menurut kalian termasuk ke dalam teks apa? Teks anekdot atau teks humor? Bisa menjawabnya? Ya, ini merupakan contoh dari teks humor. Kenapa? Ya karena di situ sifatnya adalah lucu dan menghibur. Paham ya? Ya. Yang berikutnya. Ini contoh yang kedua, yang beda dari teks yang pertama. Ada judul teks profesi anak-anak penjual kue, di mana bunyinya seperti ini. Bapak Presiden bertanya pada ibu tua penjual kue. Bapak Presiden bertanya, sudah berapa lama jualan kue? Kemudian ibu tua menjawab, sudah hampir 30 tahun. Bapak Presiden, terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang bantu? Ibu tua menjawab, anak saya ada 4, yang ke-1 di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang ke-4 di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum. Lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Nah, ini teks lanjutannya.
Bapak Presiden menyampaikan informasinya. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini ya yang dimaksud sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Kemudian Bapak Presiden bertanya lagi, apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR? Kemudian ibu tua itu menjawab, sama, jualan kue juga. Nah, di situ teks yang sudah saya tuliskan yang berupa percakapan ini, yang sudah saya bacakan tadi, kira-kira gambaran kalian masuk ke dalam contoh teks apa? Apakah teks humor lagi atau malah teks yang lain, yaitu teks anekdot? Apa kira-kira jawaban kalian? Bisa menjawabnya apa tidak? Ya, pasti kalian sudah bisa menebaknya. Apakah sama dengan jawaban saya? Mari kita buka bersama. Jawabannya adalah teks anekdot. Ya, ini adalah teks anekdot karena di situ ada sebuah sindiran, kritik, ataupun saran bagi kita semua. Jadi contoh teks ini masuk kategorinya adalah teks anekdot. Ada lucunya, ada menghiburnya, tapi juga ada sisi lain yaitu berupa sindiran maupun kritikan. Jadi di situ ada makna tersiratnya. Kalian kalau yang paham tentu bisa menyimpulkannya. Makna tersirat. Bisa dimengerti ya? Makna tersirat itu berarti tidak tertulis langsung dalam teks. Jadi kita sebagai pembaca itu yang mengande-ande sendiri sesuai dengan teks yang ada. Beda dengan yang makna tersurat. Kalau makna tersurat itu sudah ada dalam teksnya, tinggal kita itu mencari sesuai dengan pertanyaannya. Bisa dimengerti ya? Ya, yang berikutnya. Yang kedua, kita masuk pada submateri yang kedua, yaitu menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Dalam kegiatan sebelumnya, kalian sudah memahami bahwa salah satu perbedaan antara humor dan anekdot adalah pada fungsinya. Humor hanya berfungsi untuk menghibur, sedangkan anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat. Nah, biasanya itu berupa kritik. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Jadi tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan, kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Nah, untuk itulah pencerita menggunakan ungkapan, yaitu berupa ada kata, ada frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatis. Idiomatis di sini ya berarti di dalamnya itu bukan makna yang sebenarnya. Jadi kembali lagi kita yang harus menebaknya sendiri. Kalau makna sebenarnya berarti kita bisa langsung menebaknya atau menerimanya atau tahu maksudnya langsung tanpa kita harus mengande-ande atau mencari dalam kamus. Bisa dimengerti ya, gitu.
Yang ketiga, kita akan belajar tentang materi atau submateri menyimpulkan makna tersirat dalam. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari bahwa di dalam anekdot terdapat sindiran yang disampaikan melalui humor. Dalam kegiatan pembelajaran ini, kalian akan belajar menyimpulkan makna tersirat yang disampaikan melalui anekdot. Makna tersirat anekdot itu berbeda dengan sindiran dan kritikan. Hal ini tentu saja tetap lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Jadi sekarang kalian kembali lagi perhatikan contoh teks anekdot. Ada contoh di sini yang bunyinya judulnya adalah dosen yang juga menjadi pejabat. Kalau teks anekdot itu cenderungnya berupa percakapan-percakapan. Jadi nanti kalian bisa memaknai sendiri. Tentunya di situ banyak sekali makna tersiratnya. Kita yang harus menebak dan menghubungkannya dengan konteks yang ada dalam ceritanya. Bisa dimengerti ya. Bunyi teksnya seperti ini. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Kemudian Udin menjawab, begitu saja diperhatikan si Ton. Nah, di situ Tono pun kembali lagi menjawab, iya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Dan Udin di situ, loh, apa hubungannya? Tono, ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, bisa dimengerti ya di sini ya, sampai poin ini ya. Ini bedanya antara humor dengan teks anekdot. Jadi, dengan contoh tadi kalian bisa menebaknya bahwa kritik yang disampaikan ditujukan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatan. Tujuan yang ingin disampaikan tentu bukan hanya menyindir para pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatannya, akan tetapi jauh lebih dari itu, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legowo bersedia digantikan oleh orang lain. Jadi terkadang kita itu kalau sudah menduduki jabatan enak, tidak mau jabatan itu tergeser oleh siapapun. Jadi berusaha sekuat tenaga yang kita miliki untuk mempertahankan jabatan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat kalian simpulkan bahwa makna tersirat yang dimaksud lebih mengarah pada pesan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot. Nah, pesan moral itu dapat dirunut dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Jadi ketika kalian itu berusaha menemukan makna tersirat, alangkah baiknya kalau kalian itu
membacanya dari awal sampai akhir agar kalian itu paham. Jadi kalian bisa menemukan makna tersirat yang terkandung dalam sebuah teks anekdot. Tetapi kalau kalian hanya membacanya sepintas kilas, terkadang makna tersirat itu pun nanti tidak sesuai yang ada dalam bacaan. Bisa dimengerti ya? Ya. Jadi bisa kita simpulkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan materi mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Salah satu perbedaan antara humor dan anekdot adalah pada fungsinya. Humor hanya berfungsi untuk menghibur, sedangkan anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat, biasanya berupa kritik. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan, kritiknya itu dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Untuk itulah pencerita menggunakan ungkapan, yaitu berupa kata, frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatis, bukan makna sebenarnya. Itu kesimpulan materi pada pagi hari ini yang sudah saya jelaskan. Demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Baiklah anak-anakku, siswa dan siswi kelas 10 TKJ 1 sampai 7 ya, SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, untuk lebih mendalaminya lagi, seperti biasa, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Jadi silahkan nanti kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Jangan lupa, kalian harus selalu menyimak materi saya dari awal sampai akhir. Jangan sampai terpotong sedikit pun, supaya kalian bisa memahami isi penjelasan informasi materi pada pagi hari ini dari saya. Seperti itu ya. Ada pepatah bijak menyampaikan atau tertulis di situ, demi kebaikan kalian semuanya, kiranya kalian bisa memaknainya tersendiri ya, dan bisa merenungkan sendiri. Bunyinya seperti ini: ilmu tak akan pernah ada habisnya, jadi jangan pernah berpikir untuk berhenti belajar, sebab kehidupan tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkanmu. Itulah pepatah bijak yang kiranya bisa sebagai bahan renungan untuk kalian semuanya.
Baik, mungkin itu saja penjelasan informasi dari saya untuk pertemuan pada kali ini. Apabila ada yang belum paham informasi yang sudah saya jelaskan, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya sampaikan hari ini agar kalian bisa memahami seutuhnya. Dan apabila ada yang masih kurang dari penjelasan dari saya mohon maaf yang seikhlasnya atau setulusnya dari kalian semuanya. Kiranya itu saja informasi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.